Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Ya, pada video kali ini kita akan belajar dasar pemrograman tentang perulangan. Nah, review materi kemarin kita sudah belajar tentang percabangan ya, itu menggunakan if, ada if, else if, dan else. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang perulangan. Nah, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan, membuat, dan mempraktikkan analisis banyak kasus dan kasus bersarang. Oke, kalau yang kasus bersarang belum ya, ini perulangan yang satu kasus dulu saja. Di latar belakang pentingnya perulangan. Ini melakukan suatu instruksi atau aksi secara berulang-ulang, menulis hal yang sama dengan banyak dan berulang. Nah, kalau komputer performanya sama ya, karena dia tidak mengetahui rasa lelah, bosan. Kalau manusia, kalau melakukan berulang-ulang, kadang melakukan kesalahan dan bosan seperti itu. Jadi contohnya kita menulis banyak, sometimes juga ada salahnya. Lalu ini juga menggunakan perulangan ya, karena mesin melakukan hal yang sama. Setelah itu ada lampu lalu lintas bergantian menyala sesuai durasi waktunya. Kalau kita mengawasi lampu lalu lintas, kita menghidupkan secara manual kan capek ya. Nah, dengan otomatis itu menggunakan perulangan. Nih, mesin ATM menampilkan menu yang sama setiap kali nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin. Ini juga nih menulis nih. Kalau manusia disuruh menulis 1 sampai 10 oke, tapi kalau 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000 ya capek ya, mending kita coding pakai perulangan. Nah, perulangan adalah proses untuk melakukan instruksi berulang-ulang sesuai batas yang ditentukan. Kalau dalam istilah perkodingan namanya looping. Ini looping atau iterasi. Memudahkan dalam menuliskan kode yang berulang-ulang dan mempersingkat kode program. Nah, elemen pengulangan itu ada apa aja? Ini ada kondisi berhenti. Jadi kan kalau berulang-ulang pasti ada ujungnya, ada batasnya ya. Jadi harus ada ekspresi logika yang menyebabkan perulangan berhenti. Dan badan pengulangannya itu aksi apa yang dilakukan saat perulangan tersebut. Nah, kalau di gambarnya atau flowchartnya menggunakan belah ketupat, sama seperti if ya. Ini pakai belah ketupat. Ada yes, itu jika pengecekannya itu benar. Ada no, jika pengecekannya itu salah. Nah, lalu kalau if itu kan hanya yes dan no. Sedangkan kalau looping atau perulangan nih, ada panah yang nih balik ke atas lagi, mengecek lagi. Jadi berulang mengecek, berulang dicek, berulang dicek. Seperti itu nih. Nah, notasi perulangan itu ada jenisnya, ada 5. Nanti kita belajar yang jumlah pengulangan dan kondisi berhenti untuk 3-5 pada minggu depan. Nah, seperti ini. Berdasarkan jumlah pengurangan. Misal kita menuliskan makan bang sebanyak 5 kali. Nah, berarti jumlah pengulangannya sebanyak n kali atau sebanyak 5 kali. Ini contohnya nanti kita akan melaksanakan. Lanjut berdasarkan kondisi berhenti. Suatu aksi berhenti jika kondisi berhenti terpenuhi atau bernilai true. Jika tidak ekspresi atau aksi tersebut akan diulang terus-menerus. Nah, tes kondisi berhenti dilakukan setelah ekspresi atau aksi dilakukan, sehingga setidaknya ada satu aksi yang dilakukan dulu. Pengulangan berpotensi mengalami kebocoran jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oke. Coba kita codingkan. Pertama kita codingkan
nanti yang ini ya, berdasarkan jumlah pengulangan. Nah, kita di praktik. Nah, di perulangan itu di Basasi untuk mengoding perulangan bisa menggunakan for, while, dan do while. Nah, kita coba ya codingnya ya. Nih, kalau for seperti ini, mari kita buka code block, lalu kita mulai coding. Nih, create new project, console application, next, next, pertemuan 8, next, finish, sources double klik, 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 main double klik, lalu ini kita besarkan. Ini judul perulangan. Ada kamus, ada algoritma. Nah, pertama itu for ya. Tadi Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita coding, mari kita melihat flowchart-nya. Nah, di sini ada init atau initial berbentuk kotak. Kotak itu apa? Kotak itu ya yang sama dengan itu loh, yang sama dengan atau perkalian, pertambahan. Seperti itu. Lalu ini conditionnya belah ketupat. Lalu ini jika benar aksinya apa? Aksi. Ini juga increment itu iterasinya. Yuk coba coding dulu yuk biar lebih paham. Ini misal int a. Kalau for Ibu masukin aja ke dalam situ. For seperti ini sintaknya. Nah, ini int a sama dengan 10, a kurang dari 15, a sama dengan a plus 1. Kok typo Ibu? Nah, di sini itu ini sebagai awalan, batas atau akhiran. Ini incrementnya. Awal, batas, ini iterasi atau increment. Lalu dalam looping ini aksinya apa nih? Aksinya ada di dalam ini ya, kurung awalnya ya. Misal variabel a. Ini loop for. Nah, seperti ini aja. Jadi ini aksinya ada di dalam kurung awal. Mari kita coba. Nah, variabel a 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa enggak 15 enggak ikut, guys? Ya, 15 enggak ikut karena tidak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti ya 15-nya ikut. Nah, gimana nih cara coding itu berjalan nih? Nah, cara coding itu berjalan tuh seperti ini. Kan pertama ini ya, a sama dengan 10 ya, ini digabung, dikenalkan. Kalau dikenalkan sini int a boleh. Kalau ini juga boleh. A sama dengan 10. Ini a kurang dari 15. Jadi a nya sekarang berapa? 10 ya. 10 kurang dari 15. Apakah 10 kurang dari 15?
Betul. Kalau betul maka menuliskan ini. Loop variabel A. Jadi A-nya berapa tadi? 10. Terus increment. Terus ini. A sama dengan. Nah, berarti A sama dengan A 10 plus 1. Jadi sekarang A sama dengan 11. Kalau tadi kan A sama dengan 10 ya. Nah, dilanjut dicek. A kurang dari 15. A yang terbaru, A terbaru 11. 11 kurang dari 15. Apakah 11 kurang dari 15? Ya betul. Kalau betul maka loop for variabel A-nya berapa tadi? 11. Lalu A sama dengan A plus 1. A sama dengan 11 paling update. Paling update 11 tambah 1. Jadi sekarang A-nya 12. Looping lagi guys. Di looping lagi. A kurang dari 15. A-nya berapa terakhir? 12 kurang dari 15. Lalu benar ya, benar. Maka di cout ditulis. Lalu sekarang A sama dengan A plus 1. A-nya 13 ya. Ulangi lagi, apakah 13 kurang dari 15? Betul, kalau betul ya ditulis atau aksinya dilakukan. Lalu sekarang A-nya berapa? Ya, A-nya 14. Lanjut lagi. 14 kurang dari 15, betul? Betul, kalau betul ditulis. Cout. Ew. Nah, ini 14. Nah, ini jadi A-nya 15. Terus dicek lagi, apakah 15 kurang dari 15? Salah. Kalau salah, looping berhenti. Nah, seperti ini looping. Nah, guys, seperti itu cara step by step dari looping. Kalau Ibu kecepatan, silahkan di back ya videonya ya. Nah, itu for. Untuk notasinya seperti ini. Nah, start. Ini kan awalnya, initial atau awal. A sama dengan 10. Lalu batas, ini batasnya atau kondisinya A kurang dari 10 nih. Tadi kan kita pakainya 15 ya, ini 20. Jadi dicek. Lalu output value of A tadi seperti tadi. Lalu ini incrementnya A plus 1. Nah, seperti ini kan. Jadi A sama dengan 10. Lalu dicek apakah A kurang dari. Lalu kalau benar, ini kalau benar maka di-outputkan. Lalu incrementnya atau iterasinya. Baru kalau sudah naik lagi ke analisis kasusnya lagi atau ke belah ketupatnya lagi. Kalau benar dilakukan lagi atau masuk ke sini. Kalau salah langsung end. Jadi seperti ini kalau salah. Nah, 15 kurang 15 kan salah, jadi langsung end seperti itu. Lanjut while sama dual. Yang membedakan ini ya, kalau while itu belah ketupatnya di atas, kalau dual belah ketupatnya di bawah. Bagaimana itu, Bu? Ya udah, kita coding dulu, nanti kalian juga pasti akan tahu bagaimana perbedaannya. Nah, ini Ibu kasih di sini, misal NTB.
ini sebagai awalan. B sama dengan 57, ini awal. Lalu kasih while, misal B kurang dari 58. Jangan nanti satu doang, 59. Lalu ini Bu kasih cout atau aksinya. Loop while variabel B. Ini aksi. Lalu iterasi atau increment B++. Nah, ini juga bisa sama aja. Bisa ditulis seperti ini juga, B sama dengan B+1. Yuk kita run. Nah, loop while B57, B58. Seperti itu. Yuk kita orek-orek lagi ya, biar tambah paham ya. Nah, orek-orek lagi. Pertama awalannya B sama dengan 57 ya. B sama dengan 57. Lalu while. Apakah B kurang dari 59? Apakah 57 kurang dari 59? Iya betul. Kalau betul maka ini dijalankan. Nah, si out nih. Ini aja deh. Si out B, B-nya 57. Lalu ini B++. B++ itu B ditambah 1. Jadi sekarang B-nya 58. Yuk, di looping lagi. Jadi lalu kita naik lagi ke sini. Habis sampai sini, naik lagi ke sini. Apakah 58 kurang dari 59? Betul. Kalau betul, nah si out-nya dilaksanakan, si out B 58, lalu B++. Jadi B-nya sekarang 59. Lalu naik lagi, dicek apakah 59 kurang dari 59? Salah ya. Kalau kurang dari sama dengan betul, tapi 59 kurang 59 itu salah. Maka looping berhenti, loop berhenti. Seperti itu. Nah, ini flowchartnya di sini. Pertama, dicek dulu. Nah, ini dulu, awalan dulu. Lalu kondisinya, kalau ini B kurang 59, kalau ini A kurang dari 20. Kalau benar, maka melakukan output dan increment. Ini melakukan output dan increment. Lalu naik lagi. Naik lagi ke condition atau ke loopingnya. Setelah itu, kalau salah, ke end. Kalau salah berarti looping berhenti atau end. Mirip ya, mirip sama kayak for. Namun penulisannya aja yang berbeda. Kalau while itu awal, aksi, dan iterasinya itu dipisah-pisah ya. Awal ini batas nih. Yang awal, batas, incrementnya terpisah-pisah. Tetapi kalau for, awal, batas, iterasinya itu satu baris seperti itu. Lanjut, sekarang dual. Dual itu mirip while. Nah, ini Bu kasih int c sama dengan berapa ya? Misal 32. Nah, pakainya do seperti ini. Lalu while.
Nah, sintaknya seperti ini, do, lalu kurung kurawal, terakhir ada while, titik, koma. Nah, dalamnya mirip seperti ini. Ini Bu, copy aja ya. Nih, Bu kasih NL dulu. Loop do ini. Loop do while. Variabel C. Jadi C++ while. C kurang dari sama dengan yang dikit aja deh biar enak ngitungnya ya. Nah, ini berarti ini awalan while, ini punya awal do, ini aksi, ini batas. Nah, jadi kalau while itu dicek dulu, ini dicek. Kalau do while dilakukan dulu baru dicek. Yuk kita coba step by stepnya. Nah, kira-kira ini yang keluar angka apa aja nih? 32 keluar sama 33 keluar kah? Ya, mari kita coba. Ya, 32 dan 33. 33 keluar karena pakai, ya betul, pakai sama dengan ya. Yuk, mari kita coba. C sama dengan 32. Nah, kalau biasanya kan dicek dulu ya di sini ya, apakah benar atau salah. Nah, tapi kalau di dual kita kita melakukan aksi dulu. Variabel C 32. Lalu increment C++. Jadi sekarang C-nya ada 33. Lalu dicek apakah C kurang dari sama dengan 33? Betul. Kalau betul, lakukan ini. Nah, lakukan ini kalau betul. Kan habis dari sini nih, cout, lalu C++, baru ke batasnya ini. While C kurang dari 33 ini. Habis itu kalau benar maka naik ke cout. Sekarang 33. Lalu habis naik ke sini ke iterasinya ya C++. Sekarang C sama dengan 34. Lalu turun ke while-nya. Apakah C kurang dari sama dengan 33? Apakah 34 kurang dari sama dengan 33? Salah. Kalau salah maka tidak naik lagi, tidak melakukan ini, tapi langsung berhenti. Loop berhenti seperti itu. Oke, tidak Ibu save. Kalau flowchartnya, nah flowchartnya seperti ini. Start A kurang dari 10. Nah, di outputkan dulu. Nah, ini initialnya, lalu di outputkan. Setelah di outputkan dan increment, baru dicek seperti itu. Kalau benar maka naik. Nah, ini cout lagi, lalu increment lagi, baru dicek. Kalau benar naik lagi atau diulang lagi. Kalau salah langsung loopingnya berhenti. Nah, ini sebenarnya bisa banyak ya, misal ini 100 wes. Nah sampai 100 kan banyak kan, jadi kita nggak capek ya. Dan itu fungsi dari looping, menulis hal yang sama, nggak sama juga sih, pokoknya dilakukan berulang tanpa kita harus menuliskan cout 1, cout 2, cout 3 sampai cout 100, tapi kita bisa menggunakan looping saja. Lanjut nih. Nah, ini
Beberapa percobaan berikut adalah cara untuk membuat perulangan yang tidak pernah berhenti. Nah, jika kita tulis while true, maka loopingnya tidak akan berhenti atau looping forever. Nah, ini karena kalau benar semua maka akan melakukan aksinya semua ya. Aksinya dilakukan, terus lalu batasannya mana? Karena nggak ada batasannya, maka dia akan melakukan hal tersebut sampai laptop kita mati. Nah, kalau dalam bahasa coding itu looping forever. Lalu ini juga kalau kasih titik koma aja, nah ini akan membuat looping forever. Gimana itu looping forever? Looping forever gimana coba? While tadi apa? While true ya. Lalu cout. Forever. Nah, nih looping forever. Dia akan looping terus nih sampai turun nih. Looping terus sampai CMD-nya kita close atau laptopnya mati, seperti itu. Looping forever. Jadi hati-hati ya. Jadi harus memenuhi ada awalan, ada batas, dan ada iterasi. Ini kan awalnya nggak tahu, batasannya juga nggak ada, iterasinya juga nggak ada. Lanjut. Nah, ini sama nih. For nah, ini coba diperhatikan dulu, Ibu sekalian minum. Apa perbedaannya nih? Nah, ini awalannya nggak ada. Ini batasnya. Ini end main. Wow, bagaimana itu ya? Coba ya. Save, kita bikin lagi. Project console. Next, C++. Pertemuan 8. Cetak mahasiswa. Oke, judul. Kamus algoritma. Nah, judulnya kita bisa ambil dari sini. Ouch. Kena lebih dari satu, maka kita pakai slash bintang-bintang slash. Lalu kamusnya integer n ya. INTN. Lalu sin n. Nah, baru repeat n times. Nah, kita bisa coding dengan cara seperti ini. Nah, ini sedikit berbeda dari for yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini berarti ada banyak variasi ya. Lebih dari 0. And main. Nah, cout ini kita taruh ke atas mahasiswa. Run. Ketik-ketik berarti dia meminta inputannya 5.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Yuk kita coba. Nih ya, kalau menggunakan teknik seperti ini ada tulisannya, pastikan N lebih dari 0. Jadi harus kita waktu menuliskan N atau memasukkan inputan N harus lebih dari 0, baru kita bisa menggunakan for yang ini. For dengan awalannya nggak ada. Misal tadi Sein N sama dengan, coba yang lain yang lebih sedikit 3. Nah, ini ya 3 ya. N 3. Ini tadi harus lebih dari 0 karena kalau seperti ini default awalannya itu 0. Oh, kok awalnya 0? Ya, awalnya tidak terlihat gitu ya. Ini N sama dengan 3. Nah, jadi Cout mahasiswa. Lalu N min itu sama dengan N sama dengan N min 1. N sama dengan 3 min 1. N sama dengan 2. Nah, sekarang N sama dengan 2. Nah, ini dicek dulu nih, Bu, kelupaan nih. Hasil input ya. Apakah 3 lebih dari 0? Iya, kalau iya maka ini outputkan mahasiswa. Cout mahasiswa. Lalu N min. Lanjut. Kan N sama dengan 2. Apakah N lebih dari 0? Apakah 2 lebih dari 0? Iya, betul. Kalau betul, Cout mahasiswa. Habis Cout mahasiswa, N min sekarang N sama dengan 1. Lanjut, apakah N lebih dari 0? Apakah 1 lebih dari 0? Betul. Kalau betul, maka Cout mahasiswa N min 1. Jadi sekarang N-nya berapa? Ya, N-nya sama dengan 0. Nah, dicek lagi apakah N lebih dari 0. Apakah N terbaru 0 lebih dari 0? Tidak. Maka loopingnya berhenti. Loop berhenti. Jadi mengoutputkan mahasiswanya ada berapa? Nah, output mahasiswanya sebanyak 3 kali ya. Ini 1, 2, dan 3. Jadi sesuai dengan CMD-nya kita. Nah, seperti itu step by step-nya. Lanjut. Ini oke tadi. Nah, ini menghitung bilangan bulat positif dari 0 sampai N. Nah, ini ada cara ya, ada cara pakainya. Ada 2 cara, ada pakai yang ini, N lebih dari 0, N min, atau pakai cara ini. Tapi ada yang pakai cara yang unik, kok unik sih, pakai cara yang singkat lagi itu dengan cara kita coding yang tadi. Nah, ini kan sama aja nih. Jadi menuliskan antara 0 sampai N. N-nya berapa? Misal 0 sampai 100 ya. Pakainya ini ya, pakai koma 0, koma 1, 3, misal kita menulis 0,1 sampai 100. Maka kita, nah misal pakai codingan yang ini,
Awalnya berapa tadi? 0. Ini pakai codingan yang pertama ya, pertemuan 8 ya. Awalannya 0, akhirannya 100, pakai sama dengan biar 100-nya ikut. Lalu, nah ibu ulangi aja deh, ibu copy aja deh. Mana ya anaknya? Sini aja deh. Ini ya ibu tambahin di sini ya. Jadi di PowerPoint kan ada 2 cara nih. Ada yang pakai 2 variabel I sama N. Ini ibu mau ngajarin yang cara singkat. Jadi goals-nya kita mau menulis seperti 0, 1, ada spasinya, 2, 3 sampai 100 ya. Ini goalsnya. Berarti awalannya berapa? Awalannya 0. INT misal X sama dengan 0 awalannya. Lalu akhirannya 100, maka X kurang dari sama dengan 100. Lalu apakah ini maju atau mundur? Kalau maju maka X plus plus, seperti itu. Lalu kita see out kan, see out. See out, ini X-nya ya. X-nya lalu kasih koma dan spasi, lalu ditambah berarti. Kasih koma dan spasi. Sudah ya. Coba, karena kalau kita pakai NL maka dia akan nge-enter guys. Jadi kalau pakai NL bakal ke bawah, kalau nggak pakai berarti ke samping. Nah, seperti ini. 0,1, 2 sampai 100 koma, seperti itu. Bu, gimana biar komanya dihilangin, Bu? Nanti ada if-nya. Jadi kalau biar 100 tanpa koma pakai if, tapi akan kita pelajari besok-besok ya. Nah, kalau di PPT caranya ada 2 cara ini, tapi di sini Ibu mengajarkan cara tercepatnya ya. Ini pakai 3 line aja di sini. Udah lumayan ya. Kalau ini sein pakai N. Kalau ini Ibu langsung tulis saja. Kalau pakai N juga bisa. Ini ya. Sein, see out. Masukkan N untuk loop mahasiswa dan angka. Ini kalau ini kan 100, kalau ini tergantung sama N. Jadi apapun yang diinputkan N, maka dia sebagai batasannya. Ini batas N. Yuk coba yuk. 10. Oh iya, ini N-nya kan di min-min terus ya guys. Nah, N-nya kan di min-min terus. That's why dia 10, ininya 0 aja. Oke, berarti kita pakai variabel yang baru. Misal Y. Loop mahasiswa. Di sini masukkan Y untuk loop angka. Ini Y, ini batasannya Y. Nah, berarti batasannya tergantung inputan Y.
Kalau ini tergantung inputan N. Ibu mau nulis mahasiswanya sebanyak 5 kali, angkanya sebanyak 167 kali. Nah, begitu deh. Oke, paham ya? Lanjut. Program chatbot sederhana. Program chatbot sederhana tanya apakah mau belok kiri dengan diberikan variabel belok kiri yang merupakan inputan user yang bertipe karakter. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini repeat, ulangi output dan input ini sampai inputannya belok kiri sama dengan Y. Jadi kalau kita menginputkan Y, maka perulangannya selesai. Iya, ulangi sampai inputan belok kirinya Y. Jadi kalau kita menginputkan selain Y, maka dia akan putar lagi. Yuk, kita bikin lagi new project. Pertemuan 8 chatbot sederhana. Judul ini kamus algoritma. Nah, kamus char belok kiri, maka char belok kiri. Nah, repeat atau ulang dulu. Kalau diulangi dulu, maka pakainya do. Ya, pakainya do, betul. Do. Kayak gini. Do, kurung kurawal, lalu while. Nah, kayak gini, do, output. Apakah mau belok kiri? Nah, ini bu, hanya gede, ininya taruh sini aja. NL-nya dihapus ya, karena agar inputannya tidak kayak antara ke bawah gitu. Sein belok kiri. Nah, while sampai, ulangi sampai belok kiri sama dengan Y, berarti belok kiri tidak sama dengan Y. Maksudnya ulangi. Jadi kalau dapat Y dia finish. Kalau selain Y maka dia akan mengulang ya. Ulang sampai. Jadi sampai itu batasnya. Lalu ada si out finish. Nah, kita close dulu, kita run. Apakah mau belok kiri? Enggak. Apakah mau belok kiri? Nope. Apakah mau belok kiri? P. Apakah mau belok kiri? Ya. Finish. Jadi do.
Jadi lakukan dulu see out, apakah mau belok kiri? Nah, lalu inputan ya, belok kiri. Hujan guys, tadi inputan pertama apa? T. Apakah T? Lalu well ini. Suaranya ibu kedengeran nggak ya? Nggak apa-apa ya hujan ya. T tidak sama dengan Y? Ya betul. Kalau betul, maka si outkan lagi. Dan inputan. Belok kirinya N ya. Apakah N? Apakah N tidak sama dengan Y? Betul. Kalau betul maka si out lagi. Lalu P. Apakah P tidak sama dengan Y? Betul. Lalu si out lagi, ini Y. Apakah Y tidak sama dengan Y? Salah. Kalau salah maka finish dan tidak looping. Seperti itu. Lanjut, yang sini sudah. Nah, yang ini juga sama ya, mirip kayak yang tadi. Jadi ibu tidak mempraktekkan. Ya, cukup sekian. Looping kali ini ditutup dengan hujan. Semoga suara ibu tetap terdengar. Nah, cara cepat di program mudah itu looping. Looping berlatih. Ini berlatih. Resepnya ngoding 3 kali sehari setelah makan. Kayak obat ya. Nah, ini the truth about an engineer. Jadi meme. Nah, kalau waktu belajar itu memang terbata-bata ya. Tapi kalau sudah graduated, alhamdulillah semoga kalian nanti dapat pekerjaan dengan cepat dan nyaman seperti ini dari awalnya. Buluk jadi handsome kayak ini. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.